ana wong rima wasti iwang pancati Tiba-tiba, bangun. Kamu dengar nggak dari tadi? Tanya Ali yang tiba-tiba membangunkanku. Ada apa sih, Li? Gak pengertian banget kamu sama temen. Ini aku lagi capek, ucapku ke Ali sebal. Ali bercerita jika sedari tadi ia mendengar suara seperti suara banyak orang berjalan di sekitar tenda kami. Dengar apa? Aku nggak tahu. Dari tadi kan aku tidur nggak dengar apa-apa. Jawabku karena memang tidak mendengar suara apa-apa. Sudah Lali, kamu itu mungkin ngelindur, tidur lagi aja. Jawabku sambil kembali memejamkan mata karena memang aku benar-benar capek setelah semalaman berjalan. Baru saja mau memejamkan mata, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara gamelan di luar tenda. Ali kembali membangunkanku. Nah itu Ed, denger nggak kamu? Tanya Ali. Ali juga membangunkan Kosim saat itu. Kosim yang baru bangun ikut mendengar dan bertanya tentang suara yang didengarnya. Suara apa itu? Tanya Kosim. Sudah diem, jawabku. Kami bertiga diam dan saling tatap di dalam tenda sambil menunggu suara gamelan itu hilang. Tapi bukannya hilang, malah kami tambah dikagetkan dengan suara lain lagi. Kami mendengar suara langkah kuda atau delman dengan suara gantungan kerincingannya yang khas, dan bebarengan dengan itu tiba-tiba keadaan di luar tenda berubah menjadi ramai seperti pasar. Suara ramai orang-orang sangat jelas kami dengarkan dari dalam tenda. Lagi-lagi kami masih diam dan saling tatap. Saat itu aku teringat dengan pesan Pak Gun saat di awal pendakian tadi. Pesannya yang berisi jika aku menemukan pasar di atas, aku harus membeli salah satu barangnya di sana. Aku yang bingung akhirnya menceritakan pesan Pak Gun ini kepada Ali dan Kosim. Li, Sim, waktu aku naik tadi aku ketemu sama orang tua namanya Pak Gun. Aku dikasih pesan, katanya kalau kita ketemu pasar di atas kita harus beli barang dari pasar itu. Ucapku kepada mereka berdua. Gila kamu Ed, kita aja nggak tahu itu yang terjadi di luar kok kamu malah ngajak aneh-aneh. Jawab si Kosim. Lagi mana Sim, aku udah beri pesan dari Pak Gun kayak gitu, jawabku. Aku yang sudah pernah ke Merapi sebelumnya baru kali ini mendapati kejadian-kejadian aneh seperti ini. Kami yang sedang ngobrol tiba-tiba dikagetkan dengan tali tenda kami seperti ada yang menyenggol. Tidak cukup di situ, tenda kami dari belakang seperti ada yang meraba-raba. Dan saat kami perhatikan, itu nampak jelas dari dalam tenda yang meraba adalah seperti tangan yang entah tangan siapa. Benar-benar tenda kami saat itu seperti berdiri di tengah keramaian. Firasatku, aku harus menjalankan pesan dari Pak Gun agar semua ini cepat pergi. Aku memberanikan diri mengajak Ali dan Kosim keluar tenda untuk melihat apa yang terjadi. Enggak, aku enggak berani, jawab Kosim. Gini loh Sim, kita berdoa aja, insya Allah enggak akan terjadi apa-apa. Ini kita kalau enggak keluar sepertinya bakal terus diganggu, ucapku dengan menjelaskan. Percaya sama aku dapat pesan itu dari Pak Gun. Firasatku, aku harus melakukan dari apa yang dipesankan dari Pak Gun agar tidak terjadi apa-apa, tambahku. Ali dan Kosim hanya diam mendengar ucapanku. Ya udah, tapi kamu yang duluan di depan, ucap Ali. Aku yang mendengar ucapannya langsung bergegas membuka tenda. Tenda kami buka, dan kami disambut dengan dinginnya kabut malam. Semilir angin kurasakan di malam entah pagi yang mencekam ini. Aku lihat jam menunjukkan pukul 3 pagi. Artinya baru 1 jam yang lalu kami baru tertidur. Akhirnya kami bertiga keluar tenda bersama-sama dengan membawa lampu senter yang kami bawa. Ini aku gak mimpi kan? Ini tempat apa kok ada pasar di atas gunung kayak gini?
Tanya Ali yang kaget dengan apa yang dilihat dengan matanya. Aku hanya diam dan tidak menjawab. Dan saat aku melihat Qasim, ia kelihatan sekali sedang ketakutan. Aku memperhatikan semua keadaan saat itu. Banyak sekali yang berjualan dan orang-orang di dalamnya mengenakan pakaian orang desa zaman dulu. Herannya, aku juga melihat beberapa tenda pendaki yang berdiri di antara pasar ini. Aku jadi bertanya-tanya sendiri dalam hati, apakah semua pendaki itu tidak menyadari hadirnya pasar ini dan di tengah malam bolong seperti ini? Apa cuma kami saja? Sudahlah. Aku harus fokus menjalankan pesan Pak Gun dengan cepat dan langsung masuk ke dalam tenda lagi. Dan aku masih memperhatikan keadaan. Kali ini aku memperhatikan barang apa yang dijual di sini. Yang dijual semuanya normal selayaknya pasar yang ada di kota dan di desa-desa pada umumnya. Tapi pandanganku dialihkan dengan salah satu lapak yang dijaga seorang nenek-nenek. Di sana ia menjual daging segar. Saat kulihat dengan seksama, nampak daging berbentuk tangan dan kaki seperti kaki tangan manusia. Sontak aku beristighfar melihat itu. Tidak mungkin juga aku akan beli daging dagangan nenek itu. Aku lalu memilih tujuan lapak mana yang akan kuhampiri dan kubeli. Dan di ujung pasar aku melihat lapak menjual sembako. Aku memutuskan ke sana. Ikut aku, ucapku kepada Ali dan Qasim. Bismillahirrohmanirrohim. Gusti Allah Kang Maha Agung, lindungi kami semua, ucapku dalam hati. Pelan-pelan aku melangkah melewati tengah-tengah pasar situ. Kami bertiga saling diam tanpa mengeluarkan kata-kata. Aku perhatikan lagi lebih dekat orang-orang di sana. Wajah mereka pucat seperti wajah pendaki perempuan yang kutemui di atas pos 1 tadi. Ali dan Qasim masih mengikuti di belakangku. Akhirnya aku sampai di lapak yang aku tuju. Di situ yang jual anak laki-laki. Jika aku perkirakan usianya baru 12 tahun. Beli apa, Mas? Tanya anak itu. Ia berbicara dengan nada lemas dan raut mukanya yang datar menyeramkan. Aku menelan ludah saat melihatnya. Aku terus berdoa dalam hati dan aku melihat-lihat apa yang bisa aku beli. Di situ ada mie instan, air mineral, dan makanan lainnya. Dengan cepat aku memutuskan mie instan yang akan kubeli. Ini berapa, Dek? Tanyaku sambil menunjuk mie instan. 3.000, Mas. Jawabnya lagi. Aku beli 2 ya, Dek. Jawabku. Saat hendak bayar, aku lupa kalau uangku tertinggal di dalam tas yang ada di tenda. Kalian ada uang 6.000 gak? Tanyaku ke Ali dan Qasim. Syukurnya Ali membawa uang dan langsung kuserahkan ke adik-adik penjualnya. Saat menyerahkan uang, tak sengaja tanganku menyentuh sedikit tangannya. Aku merasakan tangannya dingin dan jika aku lihat tangannya, di situ terlihat lebam seperti bekas luka. Terima kasih, Mas, ucap adik itu. Lagi-lagi dia mengucapkannya dengan wajah seramnya itu. Sama-sama, Dek, jawabku. Aku sudah membeli barang dari pasar ini dan sekarang aku harus lekas kembali ke dalam tenda. Kami bertiga berbalik untuk kembali ke tenda. Kami bertiga terkejut, banyak orang-orang di antara mereka yang memperhatikan kami bertiga. Gimana ini nasib kita? Tanya Ali dengan raut wajah yang ketakutan. Kita doa aja jangan putus. Sudah, ayo jalan aja, kita nunduk aja. Nunduk amit-amit. Nunduk amit-amit seperti tata krama orang Jawa jika berjalan di depan orang tua atau di depan orang yang kita hormati. Aku mulai melangkah diikuti Ali dan Qasim bersampingan di belakangku. Tak sedikit pun aku menoleh kanan ataupun kiri. Aku hanya fokus melihat ke bawah, menunduk dan sedikit membungkukkan badan sambil berjalan. Suara gamelan yang kami dengar sejak di tenda masih menggema sampai sekarang. Kabut yang menyelimuti pasar ini juga masih ada hingga sekarang. Benar-benar malam itu aku merasa ada di alam lain yang entah alam apa. Dan saat hampir sampai di tenda, langkahku terhenti. Aku melihat sosok hitam besar yang aku lihat saat tersesat semalam. Sosok itu memperhatikan kami dengan mata merahnya yang menyala. Tak henti-hentinya aku melantunkan doa yang bisa ku ucapkan dalam hati.
Saat tiba di depan tenda, Ali dan Qasim mendahuliku masuk ke dalam tenda. Bocah sialan, ucapku ke mereka. Lalu aku perlahan masuk ke dalam tenda agar lekas lepas dari situasi itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku mendengar Qasim tak henti-hentinya beristighfar. Aku melihat Ali langsung minum di dalam tenda. Kami bertiga masih belum percaya dengan apa yang kami alami atau kami lihat di luar tenda. Mie instan yang kubeli barusan aku simpan di dalam tas dan kuberi tanda agar tak tertukar saat aku akan memasaknya pagi nanti. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Suara gamelan dan gemuruh keramaian masih menyertai kami bertiga. Hingga akhirnya kami mendengar lantunan azan subuh yang mungkin dari pemukiman warga di bawah. Perlahan suara gamelan dan suara gemuruh keramaian hilang. Kami bersyukur saat keadaan kembali normal. Kami cepat-cepat bersiap sholat sama-sama di dalam tenda. Dan setelah sholat kami berusaha tidur lagi. Dalam tidurku aku bermimpi didatangi seorang kakek-kakek memakai jubah putih. Di situ ia mengatakan ingin menuntunku. Ia berpesan dan memintaku untuk lekas turun sebelum gelap tiba. Lalu jam 8 pagi aku bangun. Kulihat pintu tenda sudah terbuka. Ternyata Ali dan Qasim sedang masak di depan tenda. Pagi itu kami lewati selayaknya pendaki pada umumnya. "Samit gak?" tanya Qasim. "Sudah gak usah, turun aja ya," ajakku begitu. "Ya turun aja Sim," jawab Ali yang juga meminta langsung turun. "Ya sudah kita turun aja, firasatku juga nggak enak," ucap Qasim saat itu. Aku lega saat Ali dan Qasim satu suara denganku untuk langsung turun dari gunung setelah ini. Kami membuat susu hangat, masak mie instan dan sosis pagi itu. "Mie yang tadi beli gimana Ed?" tanya Ali yang menanyakan mie instan yang kami beli di pasar goib tadi. "Gak usah dimasak, aku bawa turun aja, aku takut ada apa-apa kalau kita makan itu," jawabku. Setelah makan, kami langsung packing bersiap untuk turun. Aku lihat beberapa pendaki samit ke puncak dan ada yang hanya di tenda. Aku bingung dan menyimpan pertanyaan dengan kejadian semalam. Apakah pendaki yang lain juga merasakan kejadian yang kami alami semalam apa enggak? Gitu. Dan sebelum turun gunung kami bertiga berdoa bersama. Saat turun aku paling depan, sementara Qasim di paling belakang dan Ali di tengah. Kami turun dengan sangat hati-hati setelah banyak hal yang terjadi menimpa kami. Semua kembali normal. Rasa-rasanya setelah kejadian semalam, sejak aku yang disesatkan hingga kejadian pasar semalam, aku menjadi peka dengan keberadaan makhluk gaib di sekitarku. Saat memasuki pos 1 kami disambut dengan bau busuk hingga Qasim yang hampir muntah karena saking busuknya bau itu. "Buh, bau apa ini?" tanya Ali. Aku coba cek keadaan sekitar, ternyata ada setan berkuncung yang berdiri di antara semak-semak siang-siang bolong seperti ini. "Hati-hati, lihat itu ada pocong berdiri di sana. Pantas aja bau gini," ucapku sambil menunjuk ke arah semak-semak. Wajahnya hitam gosong dan ada nanah mengalir di sekitar wajahnya. Aneh sekali ada setan di siang-siang seperti ini. Oh iya, kami turun gunung jam 10 pagi dan saat turun kami hanya menemui 2 rombongan pendaki di antara pos 1 dan pos 2. Dan singkat cerita kami tiba di base camp pendakian. Kami merebahkan badan untuk beristirahat sebentar. Kami bersyukur karena sudah tiba di base camp dengan selamat. Dan kami tiba di bawah kurang lebih pukul 2 siang. Aku langsung mandi membersihkan badan. Selesai mandi, aku lihat ada yang berbeda dari Qasim. Aku lihat Qasim duduk di luar di tepi jalan. Tatapannya tak lepas dari Merapi. Saat ku panggil, ia tak sedikit pun menoleh. "Sim, kamu kenapa?" tanyaku sambil menghampirinya dan menupuk pundaknya. "Aku didatengin anak kecil yang di pasar tadi, Ed. Aku diajak main ke sana lagi," jawab Qasim. Aku terkejut dengan jawaban Qasim. Dan saat itu juga aku ajak Qasim ke dalam lagi dan aku minta Ali dan Qasim segera berkemas dan pulang untuk segera pulang ke rumah. Rencanaku seharusnya aku ingin makan dulu di base camp sebelum pulang.
Tapi mengingat kondisinya seperti ini, ya sudah, aku terpaksa merelakan. Dan singkat cerita, kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan setibanya di rumah masing-masing, aku teringat dengan 2 mie instan yang kubeli di pasar Bubrah tadi. Aku terkejut karena ternyata yang kudapati hanyalah 2 batu dan beberapa daun yang entah daun pohon apa aku nggak tahu. Dan esok paginya badanku terasa kurang sehat. Seluruh badanku panas, aku demam tinggi dan muntah-muntah. Saat aku ke dokter, katanya hanya sakit biasa karena kelelahan. Aku berinisiatif memastikan keadaan Ali dan Kosim. Ternyata mereka juga merasakan hal yang sama sepertiku. Mereka berdua sakit panas dan demam tinggi. Mungkin kalau kata orang Jawa itu namanya sawanen. Sawanen itu adalah kayak reaksi tubuh setelah ketemu hal-hal goib. Biasanya orang tersebut akan jatuh sakit. Kami bertiga saling berkomunikasi lewat pesan di HP. Kami saling memberi saran dan selain menggunakan obat, agar setelah ini kami memperbanyak lagi ibadah dan berdoa agar badan kami lekas sehat. Dan beberapa hari setelahnya kami bertiga kembali sehat dan beraktivitas seperti biasanya. Selesai. Pesan yang penulis ingin sampaikan di sini adalah selain fisik, mental adalah hal utama dalam mendaki. Sekuat apapun fisikmu, jika mendaki tidak disertai dengan mental yang kuat, kalian tidak akan tahu apa yang akan dilakukan jika menemui hal-hal yang di luar nalar kalian. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang utama. Beribadah dimanapun kita berada sudah menjadi kewajiban. Dan berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan penciptanya. Sekian cerita malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.